Puji nama Tuhan, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali kita pada pagi hari ini belajar tentang pelajaran agama. Nah, ini pertemuan yang kedua kita. Temanya yaitu mengapa manusia berdosa, lanjutan dari pertemuan yang pertama. Jadi kita masih pada pelajaran yang pertama. Nah, tetap tujuan pembelajarannya sama, bahwa kita akan memahami bahwa semua manusia itu berdosa. Terus kita akan juga memahami arti dosa. Terus akibat dosa, penyebab manusia jatuh dalam dosa, dan kita harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melepaskan manusia dari dosa. Terus harus kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melepaskan manusia dari dosa, makanya kita harus mengucap syukur karena Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa yang sangat besar. Terus kita harus memohon ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat. Minta maaf, juga memberi maaf, ya, memberi maaf. Siswa membuat nanti di akhir dari pelajaran ini, saya harap kita semua bisa membuat sebuah doa atau puisi atau gambar atau poster atau karya yang lain yang menggambarkan tentang apa? Pengampunan Allah dan ucapan syukur manusia, ya. Ucapan syukur manusia. Oke. Selanjutnya tetap kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kami sangat percaya bahwa Engkau yang berkuasa segalanya dan juga Engkau berkuasa atas pengampunan yang Engkau berikan buat kami. Mengampuni setiap manusia, termasuk juga kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam pelajaran ini supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati anak-Mu yang akan belajar, juga hamba-Mu yang mengajar. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengubah kami untuk kami menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Kalian tahu lagu ini? Yesus angkat dosaku dan buang dalam laut. Pure, buang dalam laut. Pure, buang dalam laut. Yesus angkat dosaku dan buang dalam laut. Buang dalam laut. Buang dalam laut. Enak ya, lagu itu cuma sederhana sekali. Yesus lah satu-satunya pribadi yang akan mengangkat dosa kita. Apakah dosanya dibuang ke dalam laut? Jelas tidak. Itu hanya sebuah lagu aja ya. Oke. Coba kita amati gambar ini. Ya, kalian amati gambar ini. Gambar tentang apa? Ya, betul kalian. Gambar tentang Adam dan Hawa. Itu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Di situ ada ular yang menggoda mereka. Yuk kita baca ini. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka, Adam dan Hawa itu menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Itu terdapat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja itu merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan lain dan juga dengan Allah. Jadi mereka memiliki segala sesuatu supaya mereka bisa bahagia, membahagiakan satu dengan yang lain, dan juga memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Oke. Selanjutnya di tengah-tengah Taman Eden itu ada tumbuhan. Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi di tengah-tengah Taman Eden itu ada dua pohon. Satunya pohon kehidupan, satunya pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ya. Semua pohon dalam taman itu boleh dimakan, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan juga pohon kehidupan tidak boleh dimakan. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Jadi ada dua pohon yang tidak boleh dimakan oleh mereka. Pohon pengetahuan baik dan jahat, juga pohon kehidupan. Nah, kita lanjutkan lagi.
Tapi iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Jadi pekerjaan iblis dari mulanya itu apa? Dia itu ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Jadi iblis juga tahu kalau manusia taat kepada Allah, maka manusia itu akan berbahagia. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia kepada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Maksudnya itu paling cerdik dari segala binatang, itu ular yang paling cerdik. Ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Perhatikan yang kedua. Ya. Ular itu sukanya, maksud ular apa? Iblis itu selain tidak mau manusia berbahagia, iblis itu ingin senantiasa memutarbalikkan firman Tuhan. Itu ciri iblis. Dia senantiasa memutarbalikkan firman Tuhan. Tadi yang pertama apa? Coba kita lihat yang pertama tadi. Oh, enggak, langsung aja yang kedua ya. Yang kedua, iblis ingin memutarbalikkan firman Tuhan, itu jelas. Ular berbisik, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini diputarbalikkan ya. Diputarbalikkan. Iblis mengatakan bahwa semua pohon kan tidak boleh dimakan. Nah, itu salah. Boleh dimakan kecuali yang tengah. Terus yang kedua, oh kalau kamu makan kamu tidak akan mati, tapi kamu akan seperti Allah. Diputarbalikkan firman Tuhan. Hawa mendengar dan percaya kepada perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya dan memberikannya kepada Adam suaminya. Adam memakan buah itu. Adam memilih percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka. Juga rasa takut gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Jadi kebahagiaan manusia itu diganti dengan ketakutan atau kegentaran. Inilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Jadi dosa itu terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menurut kehendak Allah. Oke, lanjutkan lagi ya. Dari bacaan di atas, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua adalah pada mulanya manusia itu tidak berdosa, tetapi iblis yang membuat manusia berdosa. Manusia ditempatkan di Taman Eden. Semua pohon dalam Taman Eden boleh dimakan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang kelima, hukuman jika memakannya adalah mati. Yang keenam, perhatikan, iblis datang dalam bentuk ular untuk menipu Hawa. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Manusia tidak taat kepada Tuhan. Manusia lebih mendengar iblis daripada mendengar Allah. Dan manusia ingin seperti Allah. Itu adalah sumber dari dosa. Memutarbalikkan firman Tuhan, tidak mau taat kepada Allah, mendengar suara iblis, ingin seperti Allah, ingin menyamai Allah, ya, itu adalah dosa manusia. Dosa manusia menghasilkan hukuman yaitu maut. Ya, hukuman dosa atas dosa manusia adalah maut. Jadi tidak ada manusia yang bisa lepas dari maut. Dosa hanya mendatangkan kesusahan. Ya, perhatikan, dosa itu hanya mendatangkan kesusahan. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang dihasilkan dari dosa. Setiap dosa membuat Allah tidak berkenan kepada manusia. Allah benci kepada dosa. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya coba kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa mengirimnya ke WA-nya Pak Titus. Apakah hari ini tidak ada tugas? Ya tetap ada tugas buat kalian, yaitu membaca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Perhatikan ya, Kejadian 3 ayat 15 itu kalian baca. Ya. Nah, untuk tugas-tugas selanjutnya nanti Pak Titus akan kirim lewat WhatsApp grup ya. Oke. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini sehingga kami boleh mengerti bahwa dosa itu sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena Engkau
meninggalkan surga untuk datang menjadi manusia, yaitu Kristus, Tuhan Yesus Kristus, supaya menebus dosa kami, membebaskan kami dari dosa dan dari hukuman dosa. Itu yang Tuhan lakukan. Kami manusia tidak bisa melepaskan diri kami dari dosa, tetapi Tuhan sendiri yang akan melepaskan kami dari dosa. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan untuk yang Tuhan berikan buat kami, pengampunan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu dengan kepandaian, dengan kepintaran, ketaatan kepada orang tua, kepada guru, dan kasih sayang kepada semua teman-temannya. Berikan kesehatan, berikan berkat yang melimpah buat orang tua mereka, sehingga orang tua mencukupi kebutuhan mereka, baik kebutuhan sandang, pangan, juga kebutuhan pendidikan. Terlebih kebutuhan untuk membeli kuota yang saya yakin tidak sedikit, oleh karena berkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, supaya hamba-Mu lebih bijaksana membawa anak-anak dalam memahami pelajaran dan mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, dan kita tetap berdoa supaya pandemi cepat selesai dan bisa bertemu. Tuhan memberkati.